Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, Anda kembali di Kabar Pagi dan informasi selanjutnya situasi dan kondisi di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon Banten kembali padat oleh pemudik roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Antrean pemotor yang masuk ke area parkir utama Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon Banten kembali mengalami kepadatan pada Senin dini hari. Para pemudik terpantau tampak memadati area check-in saat menunggu giliran masuk kapal. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik sepeda motor ini akan terus terjadi sampai besok pagi atau hari terakhir puncak arus mudik angkutan Lebaran 2024. Berdasarkan data angkutan, pemudik motor yang melanjutkan perjalanannya ke Sumatera melalui pelabuhan barang milik perusahaan BUMN ini tercatat sebanyak 48.237 orang dengan total kendaraan 37.042 unit. 3 dermaga dan 11 kapal masih dioperasikan untuk membawa penumpang menyeberangi perairan Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakauni dan Pelabuhan Panjang di Lampung. Dan pemirsa, bagaimana kondisi puncak arus mudik 2024 di Pelabuhan Merak Banten dan Nagrek Jawa Barat? Sudah ada rekan Celia Alexandra di Nagrek. Selamat pagi Celia, bagaimana situasi terbaru di sana? Ya, selamat pagi Fatima Albar dan juga pemirsa. Kalau kami memantau di jalur arteri selatan, tepatnya dari arah Bandung maupun Jakarta ke arah Tasikmalaya, Jawa Barat, ini terpantau ramai lancar, namun kepadatan memang sudah terjadi sejak kemarin. Karena kita ketahui juga ini sudah memasuki puncak-puncak arus mudik dari arah Bandung menuju ke arah selatan Jawa. Kalau kami memantau saat ini terdapat beberapa titik yang memang menjadi pusat perhatian kemacetan. Karena kalau kami pantau nih sejak pagi tadi di sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami memantau di area Nagrek, ini terdapat kendaraan-kendaraan yang melintas ini menurunkan kecepatannya sehingga bergerak lambat ke arah selatan. Dan tadi kami pantau ternyata terdapat beberapa pasar-pasar tumpah yang memadat di pagi hari, yakni di Pasar Lewo dan juga di pertigaan Melangbong. Dan kalau kami pantau memang kondisi dari jalur Nagrek menuju ke arah Limbangan ini terpantau padat, namun kepadatan yang terjadi ini tidak menghentikan pergerakan kendaraan. Kendaraan terlihat melintas begitu lancar meskipun kecepatannya dikurangi daripada kecepatan normal seperti biasanya. Adapun yang membuat kecepatan kendaraan ini berkurang dari biasanya ini adalah lika-liku jalan dan karakteristik jalan di area jalur arteri selatan. Tempat saya mengabarkan saat ini terdapat sebuah tanjakan dan juga tikungan, kemudian tanjakan yang cukup curam sehingga para pemudik yang melintas harus mengurangi kecepatannya untuk berkendara ke arah selatan. Dan kalau kami pantau pemirsa, ini memang kan terdapat 2 jalur. Namun jalur yang sempit yang digunakan oleh para pemudik untuk mengarah ke arah selatan, ini terlihat bahwa pemudik tadi sempat melewati sisi bahu jalan atau keluar dari batas jalur jalan, dikarenakan juga kondisi tempat padat di bagian tengah sehingga pemudik mengambil sisi samping untuk terus melancarkan perjalanan mudiknya ke arah Tasikmalaya, Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah melalui jalur selatan saat ini. Kalau kami pantau saat ini pemirsa dan juga Fatima, memang kondisi saat ini pemudik ini banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 karena tadi kami melihat memang beberapa pemudik juga sempat berhenti dan juga beristirahat sejenak di area-area dekat tempat saya mengabarkan saat ini untuk kembali melanjutkan mudiknya atau perjalanannya ke arah selatan. Memang kalau kami melihat dan kami pantau selama beberapa hari terakhir ini,
atau jalur selatan ini kebanyakan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas dari dini hari tadi hingga pada pagi hari ini, dan diprediksi nantinya pemirsa juga kondisi ruas jalan arus mudik di jalur arteri selatan diprediksi akan terus memuncak karena ini menjadi hari-hari yang mendekati Hari Raya Idul Fitri. 2 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga hari ini pemudik sudah mulai ramai dan padat melintasi jalur arteri selatan. Kalau kami melihat bukan hanya kendaraan pribadi saja pemirsa, namun travel, kemudian juga kendaraan seperti angkutan bus ini juga banyak melintas di jalur arteri selatan dan mengarah ke arah Tasikmalaya. Kalau kami pantau memang belum terjadi one way seperti yang biasanya dilakukan ketika terjadinya kepadatan. Melihat juga masih digunakan 2 jalur dari dari Bandung ke arah Tasik maupun dari arah Tasik ke arah sebaliknya. Ini masih terpantau lancar dan dipergunakan kedua jalur tersebut. Dan kalau kami pantau memang di kondisi-kondisi waktu-waktu seperti saat ini pemirsa, di beberapa hari terakhir kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ini memang jam-jam seperti ini adalah jam-jam krusial pemirsa, jam-jam kepadatan pasar tumpah karena menuju ke arah Tasikmalaya ini ada beberapa pasar-pasar yang perlu Anda lewati. Seperti kalau Anda melewati jalur Nagrek ini Anda akan melewati pasar Limbangan terlebih dahulu, kemudian menuju ke pasar Bandrek, pasar Lewo, kemudian juga terdapat pasar Melangbong dan pasar Wanaraja yang perlu Anda lewati pemirsa, sehingga di titik-titik tersebut terjadi pasar tumpah di pagi hari dan kepadatan dari masyarakat lokal ditambah juga dengan arus mudik yang meningkat ini akan membuat kehambatan maupun kepadatan di lokasi-lokasi titik-titik tersebut pemirsa. Dan kalau kami pantau memang sejak kemarin peningkatan volume kendaraan ini memang terus terjadi, khususnya sejak malam hari kemarin di sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ini terdapat peningkatan volume kendaraan arus dari arah Tasikmalaya menuju ke arah, maksud kami dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya yang terus melintas saat ini. Dan kami akan terus pantau bagaimana arus mudik yang terjadi di jalur arteri selatan ke depannya. Sementara demikian, Fatima Albar. Terima kasih Celia mengabarkan langsung dari Nagrek. Dan pemirsa, kita akan bergeser ke Merak, Banten. Sudah ada rekan kami Agam Rizky di sana. Agam, silahkan laporannya. Ya baik Fatima dan juga pemirsa, memang situasi di Tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini masih terlihat cukup padat pada 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya di mana kepadatan ini memang sudah kami pantau sejak kemarin. Namun pada malam hari terjadi sedikit penurunan volume kendaraan dan volume kendaraan ini kembali meningkat sejak subuh tadi. Semalam juga kami sempat melihat adanya pemudik yang masih belum membeli tiket untuk menuju ke Pelabuhan Bangkauni ini, karena memang dari pihak ASDP mereka telah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya hingga tanggal 8 April tepat hari ini pada pukul 23.59 tiket telah habis dan akan kembali bisa dipesan pada esok hari. Dan kemudian Fatima dan juga pemirsa, selain itu kami juga sempat semalam masih melihat adanya truk angkutan barang yang melewati area sekitar pintu keluar Tol Merak ini. Mereka masih belum mendapatkan informasi bahwasanya hingga tanggal 16 April pihak SDP dan juga Korlantas telah bekerja sama untuk meminimalisir adanya puncak volume kendaraan, dan mereka telah melarang hingga tanggal 16 April nanti untuk truk khususnya kendaraan bermuatan begitu melintasi area sekitar pintu keluar Tol Merak ini. Dan Fatima dan juga pemirsa, bahwasanya memang pada tahun ini pihak SDP juga telah menjelaskan begitu terjadi adanya peningkatan sebesar 14% dengan total pemudik mencapai 150.000 jiwa. Dan juga mereka rata-rata yang melewati jalur keluar Tol Merak ini akan bertujuan untuk menuju ke Pelabuhan Merak, dikarenakan memang sejak tanggal 3 hingga 9 April nanti Pelabuhan Merak ini hanya diprioritaskan atau dikhususkan bagi pejalan kaki, kemudian kendaraan roda 4 dan juga bus penumpang. Adapun kendaraan roda 2 memang telah dipindahkan ke Pelabuhan Ciwandan, dan pada Pelabuhan Ciwandan ini memang hanya dikhususkan bagi pengendara roda 2
kemudian truk golongan 6 dan 7. Adapun pelabuhan lain yang dipergunakan dalam arus mudik ini yaitu Pelabuhan Bojonegara yang dipergunakan untuk pengendara truk golongan 8 dan juga 9. Hingga saat ini, sejak kemarin kami masih melihat petugas keamanan masih mengamankan jalannya sekitar pintu keluar tol ini menuju ke Pelabuhan Merak karena memang dari pihak keamanan telah mengkonfirmasi mereka akan siap untuk mengatur atau mengamankan arus mudik nanti sehingga mereka telah mempersiapkan sejumlah anggota sebanyak 6.100 anggota gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan untuk melayani masyarakat selama arus mudik nanti. Fatima. Ya, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari Merak, Banten, dan sebelumnya juga sudah ada Celia Alexandra dari Nagrek, Jawa Barat. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh